Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, Masya Allah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islami Tinda dan terima kasih banyak buat jamaah dari Lampung. Tepuk tangan dulu dong yang sudah mampir ke studio. Masya Allah, dan juga jamaah Islami Tinda yang ada di rumah yang dirahmati Allah. Sebelum kita mendengar tausiah dari guru-guru kita pagi hari ini dan juga pembahasan tema kita pagi hari ini, kita lihat dulu nih, ada berita viral ya. Tentang apa? Tentang pasutri atau pasangan suami istri tertangkap jadi kurir narkoba. Nauzubillah min zalik. Ini dia tayangannya. Nauzubillah min zalik. Ya Allah, ya Bu ya. Nauzubillahi min zalik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Seharusnya itu ya Ustadz ya, kalau Bu. suami istri itu harus saling membantu dalam kebaikan, Iya. dalam ketakwaan. Bener. Sehingga kita bisa sehidup dan sesurga. Iya, tapi masalahnya zaman sekarang Bu, jadi duit lagi susah. Tapi begitu tuh, karena duit susah dicari, akhirnya Ustadz orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Nah ini. Nah kan kaget Saya, ibunya. Ustadz. Ibu namanya siapa yang kaget? Tanya dong Saya Ustadz. namanya Ibu Leli Yunita dari Ibu? Krui, pesisir barat. Krui, pesisir barat. Tepuk tangan dong dari Lampung, Masya Allah. Tahu nggak saya pernah ke Lampung. Iya, saya juga pernah, gak usah nanya masalah gitu, Kita sombong Ustadz. amat. Ketemu loh. Kota. Kita kalau punya yang sampai jauh itu. Oh gitu. Saya pernah ketemu Ustadz di Liwa. Oh iya, Benar. Bu, kita ngobrol di sana. Ibu makasih, tepuk tangan buat ibu dong, mic-nya sini Bu. Tepuk tangan sekali lagi buat ibunya, silakan penjelasannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu kerjasama yang baik jikalau suami istri, karena seluruh amal ibadahnya dilipat 70 kali lipat oleh Allah. Izin Ustazah Nada dan Ustazah Masya Allah Tabarakallah. Hari ini kita mendapatkan tayangan yang menjadi nasihat buat kita. Kerjasamalah dalam kebaikan. Jangan kerjasama dalam keburukan. Seorang istri adalah partner buat suami. Mengingatkan suami jikalau suami dalam kesalahan. Sebaiknya kerjasama yang baik. Ingat ya, bergaullah dengan suami dengan baik. Unna libasul lakum wa antul libasul lahunna. Menjadi pakaian penutup, menutupi kekurangan. Itulah gunanya ada pasangan. Untuk mengaminkan kalau jadi imam. Berarti berjamaah. Betul tidak? Betul tidak? Ada masalah? Gak ada masalah, durasi saya suruh diri tadi 30 detik. Oh, Iya. saya kira mau nyinggung saya lagi. Enggak. Masalahnya suami istri itu harus saling mengingatkan. Bener, dalam kebaikan. Biar Ya. tadi dapat pahalanya 70 kali lipat ini Masya 70 Allah. kali lipat. Kalau seandainya bikin kejahatan berarti pahala, dosanya 70 kali lipat juga dong. Rese ini yang kasihan anaknya. Oh iya bener. Orang tuanya semua dua-duanya ditangkap, larinya kemana? Auzubillah, subhanallah. Makasih banyak Ustadz Maulana, tepuk tangan buat Ustadz Maulana yang sudah mengingatkan. Masya Allah. Jamaah. Ibu sehat semuanya? Bener. Sering berdoa Bu? Udah terkabul? Orang yang namanya berdoa kadang-kadang suka nggak sabaran. Apalagi kalau doanya belum terkabul-kabul. Betul-betul Bu? Ada salah apa ya? Kok sampai doa saya kok belum dikabulin sama Allah? Nah hari ini kita bahas di Ayam di Rumah nih. Siapin catatannya ya. Hari ini kita bahas supaya doa kita bisa dikabulkan oleh Allah. Apa sih tema kita pagi hari ini? Temanya adalah doa tak kunjung dikabulkan. Coba minta doa sama orang ini nih. Siapa orangnya? Nah kita cari tahu orangnya hari ini maksudnya. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita lihat lagi video tayangan yang berikut ini tentang kesedihan seorang guru terhadap murid yang yatim. Ini dia tayangannya. Nah ini Masya Allah Ustazah Nada. Ya, kita mesti mau membahas tentang bicara masalah siapa sih orang-orang yang bisa mengabulkan doa kita. Ya. Tapi katanya kita bisa minta didoakan sama anak-anak yatim. Oh Nah iya. ada pertanyaan nih, pertanyaan maaf.
kriteria anak yatim itu dalam Islam itu seperti apa? Misal ya ada anak yatim yang gak ibadah atau mungkin yang gak rajin sholat atau yang bagaimana? Atau apakah mereka tetap doanya didengar sama Allah? Atau yang hanya yang soleh-soleh aja? Mohon izin penjelasannya. Baik, Tepuk terima tangan buat guru kita Ustazah Nada. Fadal Terima kasih, Ustazah. Pak Fadli dan Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Jamaah sekalian, anak yatim. Nah, jadi kalau doa kita nih kok yang belum diijabah, belum dikabulkan, ya memang kadang-kadang kita minta doa tuh cepet gitu ya. Tapi bisa kita jalur yang pertama, mintalah doa kepada anak yatim. Anak yatim adalah anak yang memang sudah kehilangan ayahnya. Sekali lagi, anak yatim adalah anak yang sudah kehilangan atau ditinggal wafat oleh ayahnya. Dan yang dikatakan yatim adalah batasannya sampai dengan usia baligh. Seperti sabda dari baginda Rasulullah SAW, la yutma ba'dah tilam, la yutma ba'dah tilam. Tidak dikatakan anak yatim apabila dia sudah bermimpi atau dia masuk ke dalam kategori baligh. Kalau anak yang sudah balik, laki-laki ataupun perempuan, maka dia lewat dari disebut anak yatim. Jadi anak yatim itu adalah anak yang memang belum balik. Jadi kalau dikatakan doa mereka mustajab, tentu iya. Kenapa? Karena sesuai dengan yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Aku bersama dengan orang yang menyantuni, menyayangi, mencintai anak yatim, kedudukannya seperti ini, telunjuk dan jari tengah, sangatlah dekat nanti di surga. Dan juga difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwasannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Allah sampaikan dalam Al-Quran, bahwasannya tahukah engkau siapa orang yang suka menghardik anak yatim? Siapa mereka? Mohon maaf, siapa orang yang suka mendustai agama? Mereka lah yang suka menghardik anak yatim. Cukuplah dua materi ini, dua dalil ini yang bisa menjadi kekuatan buat kita. Anak yatim dimuliakan di dalam Islam. Allah dan baginda Rasul yang memberikan anjuran kita mendekati anak yatim. Insya Allah yang dicintai oleh Allah pasti doanya mustajab. Lalu bagaimana ketika misalnya ingin menyantuni yang memang sudah lewat dari baligh? Nah itu masih sifatnya kerahiman saja. Saya juga Boleh. anak yatim piatu. Saya juga anak yatim. Yatim piatu. Yatim piatu. Oh, Ngomong yatim piatu, anak yatim piatu itu 17 tahun ke bawah. Nah, Apa sudah 40? berarti bukan ya? Yang bukan. Bukan ya? Masya Yo, Allah. Itu bang udah takdir semuanya pasti Iya. tinggalin orang tua ya Ustaz ya. Betul, Tapi begitu. memang doa mereka ini makbul ini Masya Allah luar biasa. Karena mereka disayang oleh Rasulullah dan juga Betul, sama Allah. betul. Kenapa itu alasannya? Itu alasannya. Pasti Allah mencintainya dan kita pun juga harus mencintainya. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Sama-sama. Zanada. Tepuk tangan dong buat Ustaz Zanada. Masya Allah. Jamaah. Kita lanjut lagi, siapa lagi sih yang berikutnya yang membuat doa kita dikabulkan sama Allah? Sebelumnya kita lihat lagi video tayangan dulu ya tentang point of view saat menjenguk teman sakit. Coba ini deh tayangannya. Ini kejadian juga waktu saya sakit. Kenapa? Datanglah Ustadz Maulana, Ya. ada Habib Muhammad, Ya. segala macam. Ngobrol. Tapi nggak di bawah juga saya, tetap di atas. Ini benar-benar luar biasa. Allah. Dan ini kata yang berikutnya nih buat Masya Allah jamaah Islam itu yang ada di Jangan rumah sakit ya. lagi ya, Li. Ya jangan dong. yang Jauh gitu rumah lagi. sakitnya. Katanya doa yang tak kunjung terkabul bisa dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala kalau kita minta doa sama orang yang lagi sakit katanya. Oh, mintanya sama Nah, orang sakit. alasannya apa? Kalau cuma sakitnya batuk pilek doang itu bisa nggak? Mohon izin penjelasan Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Tapi guru kami Ustaz Zanada, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 83-84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Allah. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر
وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar mengutip perkataan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah yang mengutip dari sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika engkau mendatangi orang yang sakit, membesuk orang yang sakit, maka mintalah orang sakit itu untuk mendoakanmu. Jadi bukan hanya kita yang mendoakan orang yang sakit, tapi mintalah orang yang sedang sakit itu mendoakanmu. Fa inna du'aahu ka du'ail malaikah. Karena sesungguhnya doanya orang yang sakit itu seperti doanya malaikat. Subhanallah. Lalu ditanyakan kepada Imam An-Nawawi, apa alasannya orang yang sakit ini didengarkan doanya sama Allah? Karena biasanya orang beriman yang sakit lebih banyak zikirnya daripada yang sehat. Ibu kalau lagi sehat biasanya agak sedikit, lebih sedikit zikirnya dibandingkan sedang sakit. Pas lagi sakit dikunjungi, kenapa? Ya Ustaz, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Banyak zikirnya. Kemudian bukan hanya banyak zikirnya, karena dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga zikir ketika dia sakit membersihkan dia dari dosa-dosanya. Bukankah dosa itu penghalang doa? Sedangkan orang yang sedang sakit, sedang dibersihkan dosanya, berarti tidak ada yang menghalangi doanya. Maka mintalah doa kepada orang yang sedang sakit itu. Setelah mendoakan dia kesembuhan, mudah-mudahan engkau lekas sembuh. Tapi saat ini doamu sedang diterima sama Allah, tolong doakan saya juga. Biar saya nggak sakit gitu. Walaupun Ya, harusnya batuk gitu, pilek, iya. apakah batuk pilek, Batuk pilek juga bisa. sakit yang lainnya panuan misalnya. Iya. Tidaklah seorang muslim itu tertimpa musibah kecuali Allah ampuni dosanya. Oh, Berarti Masya apapun Allah. daripada sakit tersebut itu Allah membuat dia terkabul doanya. Masya Allah, makasih banyak Ustaz Sama-sama, Syam. Mas Fadli. Tepuk tangan buat Ustaz Syam, Masya Allah. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah Ustaz ya. Kadang-kadang kita tuh kalau misalnya mau dapat sesuatu juga harus perlu dipancing. Ada namanya tolak bala. Lewat sedekah. Nah. Yang sedekah sekarang enaknya bisa dari rumah. Nah tempatnya di mana tuh yang bagus? Ini CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QR CT Arsa Foundation di bawah ini. Masya Allah, ini ada di sini nih biasanya nih. Oh, belum nongol nih? Ah ini dia udah nongol. Di sini ya, di foto dulu aja. Nanti dibagi-bagi sama orang-orang, sama keluarga semua segala macam insya Allah. Apa yang tadi kita kasih ke orang itu Dan jadi pahala tepat jariah. sasaran. Dan ingat, tidak ada pemotongan. Semua Masya yang Allah. diserahkan langsung sampai pada tepat sasaran. Amin, Karena semua Masya Allah. biayanya ditanggung oleh CT Arsa. Masya Allah. Makasih banyak infonya Ustadz Maulana buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita akan lanjut lagi pembahasan kita pagi hari ini yang luar biasa. Kalau doa kita nggak diijabah, kira-kira siapa orang yang bisa membuat doa kita diijabah? Aja ya. Siapa aja? Siapa aja ya? Siapa lagi? Setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah!